afdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia, semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Qudrat irada ilmun hayun sama'un basyarun kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa limanil fuqara wal masakin bil imani wal islam. Syai'ulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Minhajul Arifin insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kepada kita rezeki yang sebanyak-banyaknya dalam hidup ini bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita.
Mudah-mudahan Allah membukakan apa yang selama ini sempit bagi kita. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki kepada orang-orang juga yang tertutup rezekinya, yang hilang atau hilangnya nikmat yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk kita dan keluarga kita dalam hidup ini, mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, membersamakan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib yu'ta wa yu'maru bitanawul. Orang-orang yang sudah sidik, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala minggu kemarin tentang orang-orang yang sidik, yang mereka itu sudah melazimkan hari-harinya zikrullah, zikirnya zikir sir, zikirnya zikir sir, karena hanya dengan melewati zikir sir seseorang bisa zikir terus-menerus dalam hari-harinya. Paling tidak dia zikir nafsi, zikir yang disebut hisi, zikir hisi perasaan kepada Allah. Tapi yang sifatnya perasaan menghadap Allah atau perasaan ingat kepada Allah satu-satunya, itu adalah cara kita berzikir supaya kita menjadi 24 jam berzikir. Orang-orang seperti itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yu'ta wa yu'maru bitanawuli, akan diberikan dan diperintahkan Allah untuk mengambilnya. Taksilu lahul asya, dia akan menjadi orang yang ikhlas dalam hidup ini. Ikhlas, orang yang ikhlas dalam hidup ini. Ikhlas itu menerima apa adanya. Bu, ada kah ibu-ibu? Oh, ada lah. Ikhlas baik. Pian bula waktu kawin, pian anggap laki pian tuh pangeran, ya lah, ya lah. Lama kelamaan kelihatan watak laki nih tabiatnya penyangitan. Misalnya ya lah, penyangitan dulu kada penyangitan kada, kenapa ya? Nyanyar kawin. Kalau kelihatan tabiatnya rokoknya. Salah kada salah disangit itu bang. Muhagin pinak aro dulu dah. Misalnya nih, ikhlaskah tidak kita menerima sekarang itu suami kita? Nah, kayak itu nah gue ngalih mana kalau bu? Ya lah, mun sembahyang ikhlas tuh gampang aja. Bila kau terkerjakan sembahyang tuh ikhlas am. Ya lah, Allahu Akbar, ikhlas am. Tapi menerima nangka itu nah ngalih mana lah. Nah, lakian bisi bini bisa mencari duit, tapi kan bisa mencari duit lah. Bimat dapian menyimpan, ini dapatnya juga sih. Ikhlaskah kadakah? Nah itu kan, ikhlas. Barangnya apa lagi pangangai? Sekalinya bini kada penyembahyang lalu dulu ini ditakuni enak kawin tuh sembahyang aja lah sembahyang. Sekali sudah kawin nang bini ini kadang tidak mau sembahyang mah. Terliur-liur laki memadahi, tatapnya kena koler, ingat kena stumat kena tidak sembahyang lagi, kayak apa? Ikhlas, yang lalah ikhlas. Nah, orang-orang yang sudah biasa berzikir hari-harinya, dia timbul keikhlasannya. Subhanallah, masya Allah. Maksud ikhlas itu apa? Diterima itu sebagai anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang semalam jar kita rahasianya rezeki kayak ini juga rahasianya. Bila tidak baik bini itu kada baiklah, jangan dipadahkan non bini pian ulun mengesahkan pian tetap pandangnya baik, pandang inya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu kayak itu juga pian biar laki pian tidak baik, pandang inya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya boleh membawa rezeki kepada pian, jalur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pian juga nang laki memandang bini jalur rezeki yang baik.
Kena asal mana ada bini tidak baik, maulah dia jalur rezeki yang baik, ya kan kayak itu kan logika tuh. Tapi dengan suhud tuh, suhud ngarannya, kekuatan suhud itu membentuk, akhirnya jadi, bila jadi itu kena istri pun berubah sifatnya jadi baik. Nang tadi ibu bisi suami, suaminya berubah jadi baik. Orang bahari itu ada kisah bakaji besi, pernah lah pian mendengar orang bakaji besi. Bakaji besi itu supaya besi itu bila mencucuk sidin atau memukul sidin, besi ini bengkok. Caranya nang kayak apa? Di andaknya besi itu di hadapannya, dicenganginya, dilihatinya, di semalaman dilihatinya besi itu. Bebacaannya, bacaannya nang bacaan nang Nabi Daud tuh, nang kisah Nabi Daud tuh, di dalam baca diulang semalaman cengangi. Karena dilakukannya pulang sampai 40 hari, sampai besi itu di pandangannya tuh bengkok, besi itu sudah, bila sudah sampai bengkok dalam besi itu, dalam pandangannya bengkok, sudah memang bengkok, perasaannya bengkok dah besi itu. Berarti karena bilanya karena besi bengkok tuh besi itu. Oh, atau patah. Oh, gitu. Sama ketutuhukan pian melihat sesuatu yang jelek itu tidak cocok itu itu akhirnya menjadi baik. Sama itu garing gitu juga. Aku ini penyakitan benar aja. Selama kita menganggap diri kita bahwa penyakitan, penyakit terus. Yalah. Tapi pandanglah Allah memberikan kesehatan kepada kita. Insya Allah menjadi sehat. Nah, kopi lah, anunya lah, banyunya lah. Rokok minum, mau minum kopi ini sakit paru tak minum kopi ini. Nah, berubah, mudahan, paling kada bahasanya, mudahan aku bisa merubah, ya kelak ini menjadi obat bagiku. Kawalah pian ratan makan tuh ya, makan nasi kan makan apakah? Bismillah, ratan makan bismillah, ini rahmat Allah lah, ini obat bagiku segala penyakit. No, kawalah, solo kawal, itu namanya suhud. Suhud itu adalah kaul, ucapan gawian, jaka bahasa Banjar ini lah, gawian ruh. Kalau ulun di bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu gawian mana? Gawian mulut kelak, bo, gawian mulut kelak bo. Bismillahirrahmanirrahim itu gawian mulut ngarannya boy. Bila ulun pakai hati, berpikir ulun hati nih, baiknya aku nih membaca Bismillah, pang nah dengan Bismillah ini Allah akan memberi berkat kepadaku. Itu gawian hati ngarannya. Tapi lemunnya tidak ada huruf, tidak ada suaranya, pikir jiwa melihat makanan itu tadi itu. Sama tadi itu suami memandang istri, istri memandang suami. Ruh yang memandang. Ini suhud ngarannya nih. Makanan ini mau bacakan aku, menyembuhkanku. Itu namanya suhud. Bacaannya apa guru? Kada ada bacaannya. Suhud itu adalah cara pandang. Malah ngalih banalah bahari guru ulun memadahi Lombok sebutingannya ratan makan tuh kena sambat jasidin nangai kang Lombok itu anang lagi anang ya nangai orang tua bahari nangai lah sambat kena Lombok tuh hidup sih abang. Oh, hidup sih abang. Karena sebiji aja kawaga senang kuah nang banyak tuh tetap makin padasnya. Oh, atau sambal Lombok tuh bila dimakan pinak ada padas nih. Sambat tuh jadi dalam hati. Nah, tuh pakai hati ngarannya. Hidup sih abang. Oh, karena hidup tuhnya. Biar nang padasan tuh menjelenger tuh. Oh, ya kah? Bila hendak memadamkan nang padas tuh bang ya pak mati si abang. Oh kayak itu hasil dari riadah zikir yang kita tiap hari menghasilkan itu kekuatan. Suhud pandang. Rezeki kayak itu juga kita ini banyak. Kenapa rezeki kita sempit? Karena suhud kita tanpa sadar melihat kita ini hidup susah. Iyalah hidup kayak aku nih jar kayak apa anak dapat apa-apa jar kada ada gawian apa-apa maulah aku nih berrezeki jar. Nah siapa yang salah?
maulah aku bisi rezeki. Itulah kita seolah-olah bukan sebenarnya Tuhan kita tuh akal, bukan Tuhan Allah yang sebenarnya. Iyalah, kalau Tuhan Allah sebenarnya apa? Allah itu tidak melihat amal kita, perbuatan kita. Allah itu tidak melihat apa-apa. Allah itu sekehendaknya. Yang kita sebut ya fa'ala lima yurid. Wahai Allah, ya fa'ala lima yurid, berkehendak sekehendaknya. Kalau Allah ingin, itulah yang terjadi. Tidak ada orang pekerjaan pun bisa aja duit banyak datang dari manakahnya? Allah menghendaki. Ya, malah nang dapat gaji ini rezekinya terbatas. Iyalah, kalau pian ingin kaya harus mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Oh, kayak itu lah. Harus penghasilan tidak terbatas. Selama ada gajian terbatas bulanan, kada mau sugih. Kenapa kada mau sugih? Karena itu terbatas sifatnya. Terbatas. Itu rahasia rezeki lah. Wa tasfu li'annahu talaman mani'a wa kasrati hawaijihi fi sadrihi. Kemudian sucikanlah dirimu, karena sesungguhnya kesucian itu seringkali menanggalkan atau menahan wa kasrati hawaijihi, bermacam-macam hajat seseorang. Jadi bagaimana kita bisa membersihkan diri kita, atau bahasa lainnya begini, orang yang berzikir yang 24 jam tadi melahirkan ikhlas. Yalah, setelah melahirkan ikhlas terbiasalah suhud di dalam dirinya, rohnya timbul. Kemudian seringkali dia menahan bermacam-macam hajatnya, keinginan, mempersedikit keinginan, begitu aja sudah, mempersedikit keinginannya. Tidak ada yang banyak diinginkannya. Secara ekonomi kalau orang sedikit keinginan, kurang pengeluaran. Tinggal di kampung lawan tinggal di kota beda. Di kampung itu jarang-jarang bakso lewat di muka rumah. Iyalah, namun di kota nih tukang bakso kena lewat di muka rumah. Karena kada sama tukang es nang lewat ya lah. Karena mie ayam kan apakah anak lapas di luar rumah bah. Ninya, nah bah nah jar tunjuk mak nah abot ya kala banyak keinginan. Duduk di rumah pian tidak ada kepengeluaran, tapi begitu pian datang berjalan ke duta mall atau ke pasar, nih 100-200 ribu bisa tak keluar toh. Iyalah, kenapa? Ketika itu kita berjalan melihat barang, ketika melihat barang itu timbul keinginan, persedikit keinginan. Orang yang banyak berzikir mempersedikit keinginannya. Subhanallah. Ulun gurunya sedikit ja keinginan, tapi sekali bakal berkeinginan gonol gurunya jarna ya amdata. Wasabra ala kasri agradihi. Dia pun bersabar atas segala macam tujuan-tujuan dalam hidupnya. Wah, hendak aku asa hendak berjalan ke Kalteng sana. Aku pingin berjalan ke Kandangan sana. Ingat duit habis tuh, bersabar ya kak, tahan dirimu. Pas saja guru ulun miskin juga tapi banyak duit juga. Kalau kamu tidak banyak duit, itu lebih baik bagi kamu. Di situ kamu dapat menumpuk, mencurahkan jiwamu. Bersabar itu karena Allah. Itulah mengakibatkan sabar kita karena Allah. Kita tahan, kita memanfaatkan kesusahan kita menjadi riadah. Ada kala memanfaatkan angin, memanfaatkan air, jarang irigasi, memanfaatkan air. Maksudnya menggunakan kesusahan hidup kita itu menjadi nilai amal ibadah. Kemiskinan kita itu kita jadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warada fi jami'i ahwali, semua itu adalah datangnya dari semua ahwalnya. Kana yad'u falastajabulah.
Orang-orang yang sudah ikhlas hatinya, dirinya, kadang-kadang doanya tidak dikabulkan Allah. Sengaja Allah mengabulkan. Behemat panas dingin, kawan berdoa kabul, begitu dirinya berdoa tidak dikabulkan Allah. Adalah pian di sini. Kalau itu terjadi, dilihat dosa apa yang kau kerjakan, tidak ada dosa. Malah bersabar lagi tadi itu berzikir terus, tapi doa tidak dikabulkan. Kada apa-apa aja itu ujian dari Allah. Itu tanda Allah ingin menempa kalian, menempa menjadi keadaan tertentu yang belakangan kalian akan tahu. Masya Allah, berdoa tidak mau juga sudah dikabulkan Tuhan. Yas'alu fala yu'ta su'aluhu. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fala yu'ta, tidak juga diberi permintaannya. Yasku fayazdadu mimma syakka minhu. Diamlah dia, tapi diamnya makin terasa sakit hidupnya. Masya Allah. Yatlibul farja fala yajiduhu. Dia mengharap kegembiraan, keluar dari kesusahannya, Allah pun tidak memberi. Fala yajiduhu, tapi Allah tidak juga memberinya. Yattaqa wala yara makhrajan. Dia sudah bertakwa, tidak juga diberi Tuhan jalan keluar hidupnya. Yujadu wa yaqlisu fi amalihi. Dia menemukan dan mengikhlaskan semua amal-amalnya. Fala yara qurban minal amili lahu. Tidak ada yang dipandangnya kecuali ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu laisa bimu'min wala mauhidin wa ma hajaqallahu. Seolah-olah dia itu bukanlah mukmin, seolah-olah bukan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hajaqulu kana madriyan sabiran ala madarati hadhil asya. Sehingga Allah menjadikan baginya dimanapun dia berada, tempatnya tidak lain adalah sabar demi sabar, sabar di atas kesabaran sampai kematinya. Nah, ada nengka itu hamba Allah dijadikan Tuhan nengka itu ada. Tapi disitulahnya diangkat Tuhan menjadi wilayah kewalian. Jadi wali itu macam-macam. Ada kisah Imam Rafi'i. Imam Rafi'i murid-muridnya berkumpulan supaya Imam Rafi'i ini menceraikan nang bini. Kenapa jadi Imam Rafi'i jadi kamu menyuruh aku menceraikan istri? Istri pian tuh gurui bore bana orangnya cerewet, pemamaian, pemarah, tabiatnya tidak baik. Kenapa tidak pian nasihati supaya berhenti dari sifat-sifat jeleknya? Biar jajar Jasidin, aku gara-gara inya pemamaiannya jadi wali istri. Nah, gara-gara pemamaiannya inya jadi wali. Itu memanfaatkan keadaan namanya. Iyalah, bila kita miskin, manfaatkan kemiskinan itu menjadikan kita aulia Allah. Bila kita susah hidup, menjadikan kesusahan itu tumpuan sabar di atas sabar. Apalagi dah menjadikan kita masuk ke wilayah kewalian. Andaikan kita menghindar daripada itu, tetap juga sakit hidup. Iya kah? Kemana kita pindah lagi? Andaikan kita menghindari, tetap ya kita sakit hidup. Lebih baik dimanfaatkan. Ya kelak. Nah, inilah cara sesuatu bagaimana orang itu Allah menempa seseorang menjadi para aulianya, di antaranya dengan cara itu. Nah, ada juga kan yang disugihakan Tuhan. Ada juga ini disusahkan Tuhan. Yang paling banyak inilah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika anharamika wa bifadlika aman siwa ya Ghani ya Hamidu ya Mu
lima yurid aghnini alika anharamika wa bifadlika aman siwa ya mugni ya fatah ya basit ya wahab ya rahman ya wasi'u ya rajata lima yurid as'aluka rizqan kasiran wa gina